mata kuliah Mekanika Teknik. Kali ini di pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang sistem gaya. Nama yang pertama yaitu sistem gaya 2 dimensi dan sistem gaya 3 dimensi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem gaya 2 dimensi dan sekarang kita akan membahas tentang sistem gaya 3 dimensi. Nah, kita lihat apa itu sistem gaya 3 dimensi. Seperti yang kita ketahui dalam hukum 2 Newton mengatakan bahwa jika terdapat gaya total yang bekerja pada sebuah benda, yaitu benda tersebut dianggap sebagai partikel tunggal, maka benda akan bergerak lurus, di mana arah gerakan benda sama dengan arah gaya total. Kita bisa menyimpulkan bahwa untuk membuat sebuah benda diam, maka gaya total harus 0. Dan secara sistematis bisa dituliskan seperti berikut ini, mana persamaan hukum 2 Newton sama dengan sigma F sama dengan 0. Nah, persamaan di atas dapat diuraikan ke dalam sumbu X, dan sumbu Y, dan sumbu Z. Mana sigma Fx sama dengan 0, ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian sigma Fy sama dengan 0, ini persamaan yang kedua. Dan yang terakhir adalah sigma Fz sama dengan 0, ini adalah persamaan yang ketiga. Jika gaya-gaya yang bekerja pada partikel dapat diuraikan, maka persamaan di atas dapat diuraikan menjadi komponen tiap-tiap komponennya, yaitu I, J, K, yang kemudian dapat ditulis sebagai berikut. Sigma Fxi ditambah dengan sigma Fy, J ditambah dengan sigma Zk, itu sama dengan 0. Karena pada bab ini kita akan membahas mengenai gaya-gaya yang bekerja dalam ruang atau 3 dimensi, maka kita menggunakan 3 persamaan di atas. Persamaan tersebut menyatakan penjumlahan aljabar komponen-komponen gaya X, Y, dan Z yang bekerja pada partikel. Nah, kita lihat resultan gaya. Seperti kita ketahui, bahwa resultan gaya itu yaitu keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam sebuah sistem. Nah, kita lihat di sini pada gambar ini ada 3 arah gaya. Ini bisa arah gaya X, ini arah gaya Y, dan ini adalah arah gaya Z. Sehingga 3 gaya ini, penjumlahan dari ketiga gaya ini, inilah yang disebut dengan resultan. Berikut kita lihat addition of several vector atau disebut juga dengan penambahan beberapa vektor. Ada gaya F1, kemudian F2, dan F3. Nah, langkah pertama adalah menyelesaikan setiap gaya menjadi komponennya. Step 1 is to resolve each force into each component. Kemudian step 2 is to add all the X component together and add all the Y component together. The two total becomes the resultant vector. Maksudnya adalah di langkah yang kedua ini menjumlahkan semua komponen X dan menjumlahkan semua komponen Y. Total keduanya ini menjadi vektor resultan. Ini langkah yang kedua. Kemudian step 3 is to find the magnitude and angle of the resultant vector. Artinya adalah langkah yang ketiga ini adalah untuk mencari besar dan sudut vektor resultan. Kemudian seperti pada gambar yang B, dapat kita lihat untuk gaya F1, gaya yang pertama ini dia F1, di mana arah gaya X-nya itu positif ke kanan. Jadi kita tuliskan dengan F1X, kemudian arah gaya Y-nya adalah ke atas. Kita tuliskan dengan F1Y, ini juga positif. Kemudian untuk F2 atau gaya yang kedua, arah sumbu X-nya itu negatif. Kita tulis dengan F2X, kemudian arah sumbu Y-nya itu ke atas, ini positif, itu kita tuliskan dengan F2Y. Kemudian kita lihat F3, itu gaya yang ketiga, di mana arah sumbu X-nya ke kanan, itu positif, kita tuliskan dengan F3X, kemudian arah gaya Y-nya itu ke bawah, itu negatif, kita tuliskan dengan F3Y. Kita lanjut. Ini contoh prosesnya F1, F2, dan F3. Ini untuk yang A seperti gambar sebelumnya. Jadi untuk menentukan resultan gaya atau kita simbolkan dengan FR sama dengan gaya S1 ditambah dengan gaya F2 ditambah dengan gaya F3. Atau formulasinya adalah FR sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Untuk F1 ini kita lihat yang pertama tadi, F1
adalah F1X, karena ini positif arahnya ke kanan, F1XI, kemudian ditambah arah Y-nya ke atas juga positif, ditambah F1YJ. Kemudian kita lihat F2 yang tadi, di mana arah sumbu X-nya ke kiri, sehingga kita di sini rumusnya adalah negatif F2XI, kemudian untuk arah sumbu Y-nya ada ke atas, kita tuliskan jadi positif, ditambah F2YJ. Kemudian kita lihat untuk gaya yang ketiga, di mana untuk arah X-nya ke kanan, berarti positif, kita tuliskan F3XI. Ini XI, kemudian untuk Y-nya itu ke bawah, berarti rumusnya kita kurangkan, minus F3YJ. Sehingga F1X dikurang F2X, kemudian ditambah F3X, ini yang I. Jadi yang pertama ini adalah F1X dikurang F2X ditambah F3XI. Kemudian untuk Y-nya, untuk gaya Y-nya F1Y ditambah F2YJ dikurang, karena ini minus ya, arahnya ke bawah, jadi dikurang F3YJ. Sehingga untuk FR atau resultan gaya sama dengan resultan gaya X I ditambah dengan resultan gaya YJ. Atau disebutkan dengan FR sama dengan FRX dikali I ditambah FRY dikali J. Kemudian berikutnya Anda juga dapat mempresentasikan vektor dua dimensi dengan besaran dan sudut. Dimana kita lihat di sini untuk sumbu X-nya FRX dan sumbu Y-nya adalah FRY. Ini FR, sehingga FR ini adalah FR sama dengan FRX ditambah dengan FRY, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga FR dengan FRX ini akan membentuk sebuah sudut, hingga rumusnya menjadi FR sama dengan akar FRX dikuadratkan ditambah FRY dikuadratkan. Hingga sudut ini akan menjadi tangen inverse dari FRY per FRX. Nah, ini untuk menentukan sudut dari resultan gaya. Sebagai contoh, pada gambar dapat terlihat 3 buah gaya yang dikenakan pada sebuah bracket dan semuanya adalah gaya tarik. Nah, dapat kita lihat ini semuanya adalah gaya tarik. Nah, contohnya give 3 constant force acting in a bracket. Now, find the magnitude and angle of resultant force. Maksudnya adalah kita akan menentukan resultan gaya dari 3 buah gaya yang ada pada sebuah bracket. Nah, yang pertama, resolve the force in their X and Y komponen. Kita tentukan komponen X dan Y. Kemudian yang B-nya add the respective component to get the resultant vector. Maksudnya adalah kita tambahkan komponen respektifnya untuk vektor resultan. Kemudian yang C-nya kita tentukan komponen resultan, the magnitude and the angle from the resultant component. Jadi semuanya akan kita tentukan setiap komponen dari resultan tersebut. Nah, diketahui di sini F1-nya adalah 15 kN, F2 26 kN, F3-nya adalah 36 kN. F1 diketahui besar sudutnya adalah 40 derajat. Kemudian F2 tidak diketahui sudutnya, tapi diketahui sudut kemiringannya, di mana ada segitiga, ini 15, kemudian 12 dan 13. Kemudian untuk F3 itu besarnya 36 kN,
mana besar sudutnya yang dibentuk adalah 30 derajat. Nah, dari contoh tersebut dapat kita selesaikan mana F1, kita lihat F1 di sini. F1 sama dengan 15 kilonewton, sehingga rumusnya menjadi arah gaya F1 ini terhadap sumbu Y, yaitu membentuk sin, jadi 15 sin 40 derajat I ditambah dengan 15 cos 40 derajat J, yaitu kilonewton, sehingga 15 sin 40 ini hasilnya adalah 9,642 I, dan 15 cos 40 J ini hasilnya adalah 11,49 J kilonewton, satuannya kilonewton. Kemudian untuk F2 di sini untuk sini adalah 5 per 13, dan cosnya adalah 12 per 13. Karena arahnya ke kiri sehingga kita tambahkan dengan minus. Jadi minus 12 per 13 20 dikali 26 kilonewton I ditambah 5 per 13 dikali 26 J. Satuannya sama, itu kilonewton. Kemudian 12 per 13 dikali 26 ini hasilnya min 24 I. Kemudian 5 per 13 kali 26 J ini hasilnya adalah 10 J. Jadi satuannya adalah kilonewton. Ini untuk yang F2. Kemudian untuk yang F3 ini adalah 36 kilonewton cos 30 I dikurang 36 kilonewton sin 30 J, satunya kilonewton, sehingga 36 cos 30 derajat ini hasilnya adalah 31,18 I dikurang 18, hasil dari 36 kali sin 30 derajat itu hasilnya adalah 18 J. Ini juga satuannya kilonewton. Nah, berikut dapat kita cari resultan gayanya adalah penjumlahan dari 3 gaya ini. Jadi F1 ditambah F2 ditambah F3. Sehingga FR sama dengan 9,642 dikurang 24 ditambah 31,18 I ditambah dengan 11,49 tambah 10 dikurang 18 J. Ini satunya kilonewton. Hasilnya adalah 16,82 I ditambah 3,49 J. Ini satunya kilonewton. Terakhir, untuk resultan gaya 16,82 ini kita kuadratkan ditambah dengan 3,49 kita kuadratkan sehingga hasilnya adalah 17,2 kilonewton. Dan untuk sudut yang dibentuk oleh gaya-gaya tersebut yaitu tangen inverse di mana 3,14 dibagi 16,82 hasilnya adalah 11,7 derajat. Nah, ini dia sudut yang dibentuk oleh gaya tersebut. Nah, untuk pertemuan kali ini hanya itu yang dapat disampaikan. Terlebih dahulu saya mohon maaf. Saya akhiri dengan